Halo semuanya, perkenalkan saya Emily Rumia Naomi, jurusan Ilmu Komputer 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan NPM 210665270. Saya akan menjelaskan tentang Purchase Agreement atau Blanket Order dan tutorial menjalankannya dengan Agreement Selection Type-nya Select Multiple RFQ pada UDU 17. Sebelumnya saya akan menjelaskan dikit mengenai Purchase Agreement atau Blanket Order. Jadi ini merupakan kesepakatan pembelian jangka panjang antara sebuah perusahaan dan vendor untuk pengiriman produk secara berkala dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan blanket order sangat bermanfaat ketika produk selalu dibeli dari vendor yang sama, namun dalam jumlah yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda pula. Dengan menyederhanakan proses pemesanan, blanket order tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menghemat uang, karena dapat menguntungkan saat bernegosiasi harga grosir dengan vendor. Selain itu, untuk Request for Quotation (RFQ), ini adalah proses bisnis di mana sebuah perusahaan atau entitas publik meminta penawaran dari pemasok untuk pembelian produk atau layanan tertentu. RFQ umumnya memiliki arti yang sama dengan panggilan penawaran atau CFB dan undangan penawaran atau AFP. RFQ biasanya melibatkan lebih dari sekedar harga per item. Informasi seperti syarat pembayaran, tingkat kualitas per item, atau durasi kontak dapat diminta selama proses penawaran. Untuk menerima penawaran yang tepat, RFQ sering mencakup spesifikasi dari barang atau layanan yang dimaksud untuk memastikan semua pemasok memberikan penawaran pada barang atau layanan yang sama. Setelah proses RFQ selesai, organisasi pengadaan harus membandingkan penawaran dan mencoba mendapatkan harga terbaik untuk pekerjaan tersebut. RFQ cocok digunakan untuk produk dan layanan yang sederhana dan seseragam mungkin, karena hal ini membuat penawaran dari setiap pemasok dapat dibandingkan. Sejak kita login terlebih dahulu, dan setelah itu kita pindah ke apps, dan kita search untuk purchase. Sebentar, sini tidak ditemukan, ada typo sedikit. Oke, di sini sudah terlihat ada purchase, dan kita akan mengaktifasinya dengan klik tombol activate. Maka akan loading, dan sudah berhasil teraktivasi. Setelah itu kita pindah ke modul purchase, dan kita akan membuat produk terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat produk dengan nama chair. Dan di sini kita membuatnya berharga 120.000. Maka sudah terbuat. Namun kita mau merubah dulu biar agak di depannya menggunakan kode. Jadi tadi share 004. Dan setelah itu kita buka ke orders dan ke blanket orders. Di sini belum ada terbuat blanket ordersnya, maka kita akan membuatnya dengan mengklik tombol new, dan kita membuat purchase service dari Emily Rumia, itu saya sendiri. Dan untuk agreement type-nya kita akan membuat gitu ya, call for tender, dan memilihnya select multiple RFQ, seperti tugas yang ditugaskan kepada saya. Satu, jangan lupa mencentang use quantities of agreement. Di sini currency-nya kita ganti menjadi IDR, yaitu rupiah, dan kita tambahkan produknya. Di sini custom description-nya kita tulis das aja buat sementara, dan quantity-nya misalkan kita ingin membelinya di sini 100. Terus kita akan tambahkan lagi produk desk, sama custom description-nya kita bikin dulu aja desk. Dan untuk quantity-nya di sini kita membutuhkan 150. Terus kita confirm, dan kita coba bikin new quotation. Itu di sini misalkan ada PT Abadi Jaya. Kita jangan lupa ganti unit price-nya menjadi 300.000. Dan unit price untuk desk-nya 150.000. Dan untuk teksnya kita hilangkan saja. Maka setelah itu blanket ordernya sudah terbuat. Salah. Untuk RFQ-nya sudah terbuat pada di blanket ordernya.
Dan setelah itu kita akan membuat lagi, RFQ, sekarang dari PT Kayu Maju, dan unit price-nya kita buat untuk chair-nya di sini 250.000 dan untuk desk-nya ini 160.000. Dan lagi kita akan membuat satu kali lagi, itu adalah PT Saya Sukses, dengan chair-nya di sini unit price-nya 270.000 dan untuk desk-nya di sini 140.000. Maka kita bisa ngelihat bahwa untuk blanket orders-nya ada 3 RFQ dan di sini kita bisa ngelihat totalnya. Dan bisa membandingkan harga dari ketiga RFQ tersebut, ketiga vendor. Dan setelah itu kita bisa nge-validate untuk masuk ke bid selection, dan saat kita close dilihat bahwa kita tidak bisa karena belum ada orderan dari RFQ-nya. Maka dari itu kita perlu memilih gitu RFQ mana yang mau kita order. Misalkan di sini kita cancel untuk yang RFQ pertama karena itu harganya masih mahal. Yang paling termurah adalah 52.500.000. Di sini belum bisa di-close karena belum ada yang di purchase order. Walaupun itu udah tercancel, sehingga kita sekarang pencet dulu confirm order untuk masuk ke purchase order dari harga yang termurah ini tadi 52 jutaan. Setelah itu kita jika udah order kita bisa create bill, tapi ternyata tidak bisa karena barangnya belum diterima. Makanya itu sekarang bisanya adalah send PO by email gitu untuk dari purchase ordernya ini masuk ke email dari vendornya. Selanjutnya kita bisa close karena kita sudah ada yang di purchase order dari RFQ-nya. Seperti buktinya itu. Selanjutnya kita mau membuat blanket order lain. Sama tadi desk dan chair-nya, di sini kuantitinya kita bikin 5.000 dan satu lagi 7.000. Untuk unit price-nya kita bikin 130.000 dan 135.000. Sudah buat kita confirm dan kita buat lagi RFQ baru yaitu di sini PT Kayu Maju. Perbedaannya di sini kita hanya memesan desk doang pada PT Kayu Maju. Di sini unit price-nya ada 125.000. Selanjutnya kita bikin lagi PT Saya Sukses. Di sini hanya chair aja yang dipesan ke vendor ini. Dan setelah itu, karena kita tadi memilih select multiple RFQ, kita bisa purchase order dari lebih dari satu vendor gitu. Makanya di sini kita confirm order 2 RFQ tersebut yaitu yaitu dari yang satu ada desk dan satu ada chair-nya dari vendor itu. Jadi vendornya terpisah untuk desk dan chair. Dan sekarang kita validate blanket orders-nya dan kita close. Setelah kita close, kita bisa order dari kedua vendor. Untuk sini tidak ada perbandingan harga dengan vendor-vendor lainnya, tapi hanya kita menggunakan memesan dari kedua vendor untuk dua produk yang berbeda gitu. Selanjutnya kita akan buat lagi blanket orders lain dan sekarang kita akan mencobanya untuk membandingkannya dengan select only one RFQ gitu untuk memberitahu perbedaannya. Oke, sekarang kita akan menambahkan produk yaitu produk desk.
dan kita confirm ini hanya untuk mencoba jadi tidak perlu terlalu lengkap penjelasannya, dan ini contohnya adalah dari PT Kayu Maju dan, kita buat saja di sini price-nya 70.000 dan kita, buat lagi gitu ya RFQ-nya dari si blanket order yang kita punya. Oh, di sini saya lupa menambahkan unit price sehingga saya menambahkan unit price dulu 110.000 dan kita buat RFQ baru ke PT Sek Sukses dan dia 115.000 gitu. Oke, jadi sekarang kita udah punya 2 RFQ dan ini coba close belum bisa, dan dilihat bahwa di sini harganya lebih murah dan yang lain cancel. Oh, bukan lebih murah, namun tadi kita PO dan ternyata yang satu laginya bener-bener langsung cancel dan di situlah perbedaan dari only one RFQ-nya. Oke, sehingga sekarang sudah ke-closed dan sudah selesai. Sekian penjelasan mengenai fitur UDU 17 pada Bodo Purchase, yaitu membuat purchase agreement dan RFQ. Namun saya ingin memperjelas lagi tadi perbedaan dari agreement type, select multiple RFQ dan select only one RFQ. Jadi kalau select multiple RFQ, pengguna dapat memilih lebih dari satu RFQ untuk dimasukkan ke dalam perjanjian pembelian, berguna ketika pengguna ingin membandingkan penawaran dari beberapa pemasok sebelum mengambil keputusan membeli, ataupun juga memberikan fleksibilitas untuk membeli penawaran terbaik dari berbagai pemasok, atau yang tadi seperti contoh adalah, memesan dari beberapa vendor untuk, produk yang berbeda gitu. Berbeda dengan select only one RFQ, dalam opsi ini pengguna hanya diizinkan memilih satu RFQ untuk dimasukkan ke dalam perjanjian pembelian. Opsi ini sesuai digunakan jika pengguna telah membuat keputusan membeli yang pasti atau hanya ingin memilih satu pemasok tanpa mempertimbangkan penawaran dari yang lainnya. Dan tadi bisa kita lihat bahwa kalau select only one RFQ, saat membuat purchase order dari satu vendor, RFQ lainnya akan secara otomatis dibatalkan. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.